Adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita angkat sebuah pujian, matahari bersinar terang. Adik-adik, mari kita bekerja buat Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kesalahan kami dan sertailah ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, ini doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kembali lagi kita mengangkat pujian, senyum dan bermuka gembira. Yeah.
Adik-adik semua, Tuhan Yesus adalah Raja dan kita semua adalah anak-anak Raja. Yuk kita menyanyi bersama, aku anak Raja dan engkau anak Raja. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang selalu mengasihi kami. Dan pada saat ini kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami supaya kami mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, nggak terasa ya, sekarang kita sudah ada di bulan November, minggu yang kedua. Tepatnya tanggal 14 November hari ini. Dan nggak lama lagi kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu hari Natal. Tapi berbeda adik-adik ya, dari tahun kemarin sampai dengan tahun ini kita belum bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun dulu sebelum pandemi. Kita bisa datang berkunjung ke gereja, di Jumat yang ada di Rejo, Jole, Bikung. Demikian juga kita hadir di perayaan Natal Sekolah Minggu di gereja-gereja yang ada di wilayah kita ini. Tapi nggak perlu sedih ya adik-adik ya, kita tetap semangat walaupun kita nggak bisa berkunjung terus bertemu dengan teman-teman merayakan Natal di gereja dengan jumlah orang yang banyak, bernyanyi bersama, menyalakan lilin, kemudian bisa foto-foto, tetapi tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita atas kasih dan karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik tahu nggak, sebelum Tuhan Yesus itu lahir, itu sudah dinubuatkan oleh seorang nabi. Nabi siapa ya? Ada yang tahu? Awalnya huruf Z dan belakangnya huruf A. Ada yang tahu? Ya, Nabi Zakaria. Dan tertulis di dalam kitab Zakaria. Firman Tuhan kita hari ini dari kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 hingga ayat yang ke-10, di mana Nabi Zakaria menubuatkan bahwa akan datang atau akan lahir seorang raja. Tapi berbeda dengan raja-raja sebelumnya ya, walaupun Nabi Zakaria sudah memberitahu
tahu bahwa dia akan lebih terkenal, dia akan lebih besar dari raja-raja sebelumnya seperti siapa ya? Raja Daud, Raja Salomo. Tetapi bedanya, raja yang akan datang ini, yang lahir ini, dia datang dengan kesederhanaan. Dia tidak membawa pedang kemudian memimpin perang seperti Raja Daud, tetapi dia datang dengan kelemah lembutan, dengan kesederhanaan. Bahkan yang ditungganginya pun bukan bukan kuda yang gagah, yang tinggi, yang perkasa, tetapi yang ditungganginya adalah seekor keledai yang melembangkan kelemah lembutan. Nah, adik-adik, berarti jauh sebelumnya berita kelahiran ini sudah dicatat, sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan kitab ini mencatat segala sesuatunya dengan benar. Dan tergenapilah kelahiran Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus kita itu disebut sebagai seorang raja dan disambut, dielu-elukan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Dia mengasihi, dia membela seperti raja-raja pada umumnya, membela rakyatnya, mengayomi, melindungi rakyatnya. Tuhan Yesus pun juga demikian. Dia membela kita, dan yang lebih luar biasanya, dia rela berkorban, menebus dosa dan kesalahan kita agar kita selamat. Karena sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang bersalah, harusnya menerima hukuman. Tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka kita menerima keselamatan, dan itu semua adalah karunia dari Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini semua anak raja loh. Makanya ada lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Kita semua adalah anak-anak raja. Kita harusnya bersyukur, bersukacita, dan jangan lupa melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu menghayal aku nanti jadi orang besar, nanti aku jadi orang kaya, mau menyumbangkan hartaku, nanti kalau aku punya mobil aku mau membantu orang, dan hal-hal besar yang lainnya. Sebagai anak-anak Tuhan, walaupun tubuh kita kecil, kita masih SD, kita masih TK, tapi kita sudah bisa loh mewartakannya. Seperti apa? Dari hal yang kecil. Menjaga lingkungan. Buanglah sampah di tempatnya. Terlebih ketika beribadah di gereja, tidak mengotori gereja ya adik-adik. Membuang bungkus permen di gereja, disisip-sisipkan di bangku, atau ambil tisu, lap-lap keringat, ditinggal di situ. Itu perbuatan yang tidak terpuji. Tetapi dengan membuang sampah di tempatnya, menjaga lingkungan gereja, menjaga lingkungan rumah kita agar tetap bersih, itu sudah menjadi contoh yang baik. Kenapa? Karena kita pun harus menjaga kebersihan itu agar kita yang tinggal di dalamnya pun merasakan kesehatan ya adik-adik. Menjaga agar gereja kita tetap bersih sehingga orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan juga merasa nyaman. Apalagi yang namanya rumah Tuhan, kita harus tetap menjaganya ya adik-adik, supaya Tuhan dan supaya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang datang itu bersyukur, bersukacita, beribadah dengan nyaman, dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, melihat ke kanan, melihat ke kiri, wow bersih gereja kita. Pasti anak-anak Tuhan yang tinggal di dalamnya itu adalah anak-anak yang luar biasa. Ya kan adik-adik? Begitu juga dengan di rumah. Harus tetap menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, membuang sampah di tempatnya, tidak lempar-lempar sampah sembarangan. Itu juga salah satu perbuatan yang baik sebagai contoh memuliakan nama Tuhan lewat perbuatan kita. Dan berbicara yang sopan agar teman-teman kita, saudara-saudara kita ketika berbicara dengan kita juga melihat, oh dia ini anak Tuhan, bicaranya sopan, bicaranya baik, bicaranya tidak ngomong-ngomong yang kasar, tidak menghujat teman-teman ataupun mengolok-olok temannya. Ya adik-adik,
Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak raja yang selalu memberikan contoh yang baik dimanapun kita berada, memuliakan Tuhan dalam setiap kata-kata kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua. Amin. Adik-adik, saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa ya. 1, lipat tangan. 2, duduk yang sopan. 3, tutup mata. 4, mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, Engkau yang selalu mengasihi dan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami memohon kiranya belas kasihan Tuhan, Engkau yang mengasihi dan mengampuni segala dosa dan salah kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat Ibu Pendeta Mary, untuk penginjil, penatua, diakon, dan kami guru-guru sekolah minggu yang melayani Tuhan. Berikan kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami. Anak-anak diberkati, jemaat diberkati, dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Mari kiranya Tuhan Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu kami bersama orang tua mereka masing-masing dalam setiap keluarga mereka. Engkau memberikan kepintaran, kecerdasan dalam masa sekolah mereka. Orang tua, Tuhan berikan hikmat, juga kesabaran dalam mendidik dan mengarahkan putra-putrinya. Semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin cinta keluarga, semakin cinta Tuhan. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi dan menghormati orang tua, sehingga dapat menjadi keluarga yang harmonis, hidup dalam sukacita dan bahagia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah maupun bencana alam. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau menghibur yang bersedih hati dan bersusah hati. Tuhan, uluran tangan-Mu melalui orang-orang yang peduli kiranya dapat meringankan beban yang mereka pikul. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sahabat kami yang kami naikkan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Lebih indah dari badai, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Anak sekolah minggu sama dengan guru orang tua yang lebih utama. Itulah tandanya anak yang mandiri, nanti masuk surga bila upahnya. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan minggu lalu, dan ini dia. Amsal Amsal 4 4 ayat ayat 23. 23. Jagalah Jagalah hatimu hatimu dengan dengan segala segala kewaspadaan, kewasakan, karena karena dari situlah dari situlah terpancar kepanjang kehidupan. kehidupan. Amin. Amin. Amsal Amsal pasal 4 pasal 4 ayat ayat 23. 23. Jagalah Jagalah hatimu hatimu dengan dengan segala segala
kewaspadaan, Waspada. karena dari situlah Situlah terpancar terpancar kehidupan. Amin. Amsal 4 4 ayat ayat 23. ayat 23. Jagalah Segala hatimu hatimu dengan dan segala segala kewaspadaan, keadaan, karena karena dari situlah itulah terpancar pada kehidupan. kehidupan. Amin. Amsal Amsal pasal 4 Amsal 4 ayat ayat 23. 23. Jagalah Jagalah hatimu hatimu dengan dengan segala segala kewaspadaan, kewaspadaan, karena dari situlah terpancar antar kehidupan. Amin. Amin. Amsal Amsal pasal 4 4 ayat ayat 23. 23. Jagalah hatimu Jagalah hatimu dengan dengan segala segala kewaspadaan, kewaspadaan, karena karena dari situlah dari situlah terpancar terpancar kehidupan. kehidupan. Amin. Amin. Amsal Amsal pasal 4 pasal 4 ayat ayat 23. ayat 23. Jagalah hatimu Jagalah hatimu dengan segala dengan segala kewaspadaan, waspadaan, karena karena dari situlah dan syukurlah terpancar terpancar kehidupan. Amin. Amin. Dan ayat hafalan untuk minggu ini dia. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami, kiranya Engkau berkati, biarlah berguna bagi pelayanan. Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami dalam pekerjaannya. Tuhan, di doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sambil persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian, berilah yang baik. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami setiap hari. Tuhan, seluruh kehidupan kami bawa dan serahkan dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, dengan makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup, serta patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, gunakan masker ketika keluar rumah. Kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.